Ini adalah BMW F30 ya. Ini one of the last LCI. Karena mobil ini laris banget di pasar mobil bekas dan juga banyak banget yang nyari. Super cakep ya. B48 190 horsepower dan torsi sekitar 300 Nm disandingkan dengan transmisi 8 percepatan. Sebersih itu bagasinya ini. Mobil ini jadi trademark. Bila perlu bisa dibilang jadi benchmark bagaimana harusnya sebuah BMW itu rasanya nyetirnya seperti itu gitu. Bukti dari engineeringnya dari BMW itu ada di BMW seri 3. Jiwanya itu di situ. Seri 3 itu makin nyaman, tidak mengurangi rasa handlingnya tapi makin nyaman. Ya nggak sampai kayak kasar keras, enggak. Kalau kasar pasti enggak, tapi cenderung stiff. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to Jakarta Series. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino dan hari ini kita lagi rekam BMW F30 nih, 320i. Kondisinya super cakep. Ini salah satu last edition, udah digital, layarnya, kemudian kilometernya sangat rendah. Ini pasti aku tahu banyak banget yang lagi cari. Penasaran dengan detailnya seperti apa? Sebentar, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol lonceng di channel YouTube kita, dan Koko akan lanjut cerita tentang mobil ini. Nikmati terus. Oke, ini adalah BMW F30 ya. Ini one of the last LCI. Jadi LCI dia itu ada beberapa kali, karena yang di 2016 tuh major LCI ya menurut Koko, karena dia ganti mesin dari N20 ke B48, dimana sejarah atau cerita-ceritanya bagaimana kelebihan kekurangan masing-masing udah sering banget Koko jelasin di video-video sebelumnya ketika bahas BMW F30, karena mobil ini laris banget di pasar mobil bekas dan juga banyak banget yang nyari, jadi cukup jadi hot item. Nah, ngomongin hot item, yang ini kondisinya bener-bener super hot banget. Kilometernya kelihatan boleh 15.000 km ya. Bayangin, jadi dia untuk pemakaian setahun itu cuman 3.000 km ya. Kalau kita hitung 18, ini mobil pemakaian 2018 ke 2023 cuma 3.000 kilo per tahun, bayangin. Nah, kita cek bagian ruang mesin yuk. Jadi mobil ini NIK-nya tuh 2017, tapi baru pemakaian di 2018, dan kondisinya silahkan dicek, super cakep ya. B48 190 horsepower dan torsi sekitar 300 Nm disandingkan dengan transmisi 8 percepatan. Aku yakin mobil ini masih original karena kelihatan banget dari semua kondisinya, nggak bisa bohong ya, dan baut-bautnya pun juga masih original dari pabrik semua. Ini barang kondisi bisa dibilang pristine lah. Pristine tuh kayak masih pure, masih original, masih bagus banget bener-bener. Sektor mesin nggak terlalu aku bahas lama karena udah sering banget bahas di F30. Kalian bisa nonton di video yang lainnya kalau penasaran lebih detail tentang mechanical atau engineering dari BMW F30. Tuh, Koko hari ini pengen fokus cerita ke kondisi mobil ini karena ini bener-bener super bagus. Dari door trimnya nggak bisa bohong, dari catnya, lampunya nggak ada yang baret. Tuh, di belakang pun sebersih itu bagasinya, ini lengkap semua segitiganya. Ini one of the best example sih. Tinggal coba nyetir gimana rasa kaki-kakinya, gimana rasa mesinnya, sepristine itukah gitu. Kita mau lihat dari interior depan, yuk kita cek. Aku pengen masuk. Waduh, dari karpetnya pun bener-bener tuh kondisinya. Ini mobil juara sih. Sampai sela-sela pintu ini nggak bisa bohong. Sini yuk. Tuh, sampai sini-sini semua. Tuh kondisinya ya, bener-bener juara banget kondisinya. Udah ya, berarti tinggal tes jalan nih. Kita coba jalan lanjut. Yuk, let's go. Jangan lupa kalau mau nitip jual mobil seperti pemilik BMW F30 ini, by the way, gratis ya, nggak bayar apa-apa. Nanti kalau mobilnya laku cukup bantu kasih tim kita sukses fee. Kalau laku lihat kita, kalau enggak kita nggak akan pernah tagih spesial pun, karena kita pingin ngelayanin para sobatnya, pingin jual mobil supaya mobilnya juga bisa menjadi cerita melalui review Koko kepada sobat penghobi otomotif lainnya. Oke, kita masuk yuk, let's go.
Oke, waduh kondisinya ya. Kita lanjut yuk, jalan, let's go. 3000 kilo ya per tahun. Sebagus itu. Ini kalau kita ngomongin BMW seri 3 ya, kita ngomongin across generations lah. Across generations artinya dari generasi ke generasi itu hampir nggak mungkin ya menurut Koko seri 3 itu mau dibuat sepraktis apapun, nggak mungkin dia dibuat front wheel drive menurut Koko. Kenapa? Karena mobil ini jadi trademark, bila perlu bisa dibilang jadi benchmark bagaimana harusnya sebuah BMW itu rasa nyetirnya seperti itu, dimana seharusnya driving pleasure, bukti dari engineeringnya dari BMW itu ada di BMW seri 3, jiwanya itu di situ. Sheer driving pleasure dan segala macam itu semuanya yang muncul pasti seri 3, seri 5, dan seri 5 pun tidak sepure itu, masih mengedepankan rasa comfort, mobil ini mau dipakai bos dan banyak faktor lainnya untuk kemewahan. Tapi kalau ngomong seri 3, bukan berarti seri 3 nggak mewah, tapi DNA-nya dia selalu harus enak disetir, harus rasa agile, tidak boleh berat. Makanya kalau sobat perhatikan, sebenarnya banyak yang agak menyayangkan ketika M3 atau M4 yang G82 itu beratnya kok jadi 1,8 ton, padahal yang sebelumnya itu sampai pakai karbon untuk mempertahankan beratnya 1,6 ton, bahkan beberapa seri itu 1550, 1575. Mirip banget beratnya dengan seri 3 yang konvensional dengan mesin biasa. Gitu. Jadi dia memperhatikan. Ya meskipun G80, G82 performanya juga luar biasa, lebih daripada F80, F82 aku juga tahu secara angka. Gitu. Dan mobil ini kalau kita lihat dari generasi ke generasi ya, dari seri E46 ke E90 dia makin berat bodinya. Tapi dari E90 ke F30 bodinya tidak makin berat. Terus F30 ke G20 malah makin ringan kalau sobat cek speknya. Jadi salah satu mobil yang benar-benar dijaga purity-nya untuk rasa mengemudi. Dan sebenarnya yang hebat dari BMW adalah makin tahun, makin generasi lah, bukan makin tahun, makin generasi. Seri 3 itu makin nyaman, tidak mengurangi rasa handlingnya tapi makin nyaman. Ya kalau kita ngomong feeling setir, semuanya pastilah nggak bisa kayak hidrolis yang seri-seri E. Tapi kita ngomong overall ya, handlingnya, gripnya, agility-nya, semua itu tetap enak banget, tapi makin comfort. Dari E46 ke E90, E90 masih lumayan lah agak keras. Kemudian ke F30 ini makin empuk, G20 juga enak comfortnya, bahkan refinementnya juga makin baik dengan bobot yang bisa makin ringan. Tuh, kita ngomongin seri 3. Dan contoh yang satu ini cocok banget menggambarkan apa yang aku jelasin barusan, karena kondisinya pristine banget, benar-benar pure BMW yang tuh diinjek langsung enak, langsung lunyur, dan juga posisi mengemudinya khas banget, khas BMW ya. Dan seri 3 ini kalau sobat tahu ya masih sangat enak tuh dibuat daily, tuh jalan agak rusak, memang agak kaku bandingannya seri 3. Tapi kalau kalian cek ya, kita ngomong C-Class, Audi A4 itu juga bandingannya nggak ada yang mengayun, semuanya juga keras. Memang ciri khasnya mereka bukan keras lah, stiff ya, nggak sampai kayak kasar keras, enggak. Kalau kasar pasti enggak, tapi cenderung stiff karena mereka untuk mobil-mobil yang memang diperuntukkan untuk handling, dan ini yang jadi benchmarknya F30 pasti kalau ngomong handling gitu sobat. By the way, kalau sobat suka dengan konten-konten kita, sekali lagi tadi ya, jangan lupa buat subscribe serta nyalakan tombol lonceng ya di channel ini. Oke, itu aja BMW F30 320 e Sport. Ini one of the last edition, udah digital layarnya, NIK 2017, pemakaian di 2018, kilometernya 15.128 di depan Koko. Kilometer ya, bukan miles. Bayangin kondisinya secakep apa, ini kilometernya dan kondisinya cocok. Dan kemungkinan di tahun ini, kalau 2018 berarti PSI-nya harusnya habis di tahun ini ya, 2023. Tapi nggak usah khawatir, ini pasti jelas dirawat, karena aku lihat kondisinya sih benar-benar luar biasa banget. Buat yang lagi cari mobil daily, Eropa, tahunnya masih muda, kondisinya luar biasa, mirip banget sama baru, dan harganya di bawah 500 juta. Ini jadi pilihan yang cocok buat para sobat yang punya kriteria untuk mencari mobil bekas dengan kriteria-kriteria tadi ya, kriteria-kriteria tersebut. Oke, itu aja. See you next time di BMW dengan kondisi super lainnya. Bye bye.